Assalamualaikum anak-anakku sayang yang soleh dan solehah. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Arab. Untuk materi pelajaran bahasa Arab pekan ini kita akan membahas tentang bilangan. Dalam bilangan bahasa Arab ada yang disebut a'dad, yaitu angka atau bilangan atau jumlahnya, dan ada juga yang disebut dengan ma'dud, yaitu benda yang dibilang. Apabila benda yang dibilang berjumlah 1 atau 2, maka a'dadnya berada di belakang ma'dud atau benda yang dibilang. Contoh kalimat yang jumlahnya 1, ya. Nih, di sini yang berbentuk muzakkar contohnya. Maaf. Hadza qalamun wahidun. Ini adalah sebuah pulpen. Di sini a'dad terletak sesudah ma'dud, ya. A'dadnya adalah wahidun dan ma'dudnya adalah qalamun. Fahimtum? Nih, kemudian ini contoh yang berbentuk muannasnya. Hadhihi mistaratun wahidatun. Ini adalah sebuah penggaris, ya. Nih, a'dadnya terletak sesudah ma'dud. A'dadnya adalah wahidatun dan ma'dudnya adalah mistaratun. Kemudian contoh kalimat yang jumlahnya 2, ya. Nih, contoh yang muzakkar. Hadzani qalamanis nani. Maaf, itu nunnya kepotong, ya. Harusnya qalamanis nani, ya. Nih. Ini adalah 2 buah pulpen. Kemudian yang berbentuk muannas, hatani mistorotanis natani. Ini adalah 2 buah pulpen, ya. Sama seperti yang jumlahnya 1, a'dadnya terletak sesudah ma'dud, ya. A'dadnya ada isnatani dan ma'dudnya adalah mistorotani. Faham tuh? Nih, kemudian apabila jumlah bilangannya lebih dari 3, maka a'dad atau angkanya berada di depan ma'dudnya, ya, atau benda yang dibilangnya, ya. Jadi kebalikan dari yang jumlahnya 1 atau 2, ya. Nih. Contoh kalimat apabila angkanya atau jumlah bilangannya lebih dari 3. Nih. Contoh di sini yang ini dulu, ya, yang muzakkar terlebih dahulu. Hadhihi salasatu aqlamin. Ini adalah 3 buah pulpen, ya. Di sini pulpen adalah ma'dud dan salah satu adalah a'dad, ya. Jadi a'dadnya terletak sebelum ma'dud. Paham tuh? Dan ini yang berbentuk mu'annasnya, ya. Hadhihi salasu masatiro. Ini adalah 3 buah penggaris, ya. Nih, salasu itu adalah a'dadnya, masatiro itu adalah ma'dudnya, ya. Nih. Untuk bilangan 1 sampai 2, apabila ma'dud atau yang dibilangnya berbentuk muzakkar, maka a'dad atau bilangannya pun harus berbentuk muzakkar. Begitu juga sebaliknya, ya. Nih, kita balik lagi ke yang tadi. Apabila a'dadnya berbentuk muzakkar, maka ma'dudnya juga harus berbentuk muzakkar. Contohnya sini, qalamun. Qalamun muannas muzakkar? Iya, muzakkar, ya, qalamun, karena tidak diakhiri oleh ta marbuthah. Nih, karena ma'dudnya berbentuk muzakkar, maka a'dadnya pun harus berbentuk muzakkar, ya. Wahidun, ya, bukan wahidatun, tapi hadza qalamun wahidun, ya. Nih, begitupun untuk yang muannas sama, ya. Nih, hadhihi mistaratun wahidatun. Ini karena ma'dudnya mistaratun berbentuk muannas, nih, karena diakhiri oleh ta marbuthah, maka a'dadnya pun harus berbentuk muannas pula, ya, menjadi wahidatun, ya. Begitupun yang berjumlah 2. Paham tuh? Ya, ini harus berbentuk, kalau ma'dudnya berbentuk muzakkar, maka a'dadnya berbentuk muzakkar juga, dan kalau ma'dudnya berbentuk muannas, maka harus berbentuk muannas juga. Seperti ini, qalamanis nani, ya. Nih, qalamun itu muzakkar, ya. Nih, karena tidak ada ta marbuthahnya. Isnani juga muzakkar karena tidak ada ta marbuthahnya, ya. Begitupun ini, mistorotani ini adalah bentuk musana. Musana itu yang jumlahnya 2, ya, dari mistorotun, ya. Isnatani itu adalah bentuk muannas dari 2. Faham tuh? Nah,
Dan untuk bilangan 3 sampai 10 apabila ma'dud atau yang dibilangnya berbentuk muzakkar, maka a'dad atau bilangan yang dipakai adalah muannas. Begitu pula sebaliknya ya. Nih, namun kalau jumlahnya 3 ke atas ya, maka harus sebaliknya. Kalau ma'dudnya berbentuk muzakkar, maka a'dadnya harus berbentuk muannas. Contoh seperti ini ya. Nih, salah satu aklamin. Aklamin itu adalah jamak dari kolamun ya. Nih, kolamun artinya adalah pulpen. Karena tidak diakhiri oleh ta marbutoh, maka kolamun berbentuk muzakkar. Nih, karena jumlahnya lebih dari 2 atau jumlahnya ada 3, maka a'dadnya harus berbentuk muannas ya. Kebalikannya di salah satu bentuknya adalah muannas karena ada ta marbutohnya. Paham tuh? Nih. Sedangkan kalau yang ini nih, masatiro itu adalah jamak dari penggaris dari mistorotun. Mistorotun itu termasuk mu'annas karena diakhiri oleh ta marbutoh ya. Karena mistorotun berbentuk mu'annas, maka a'dadnya harus berbentuk muzakkar menjadi salasu ya. Hadhihi salasu masatiro. Masatiro jamak dari mistorotun ya. Fahim tuh? Nah, begitupun sebaliknya ya. Kalau ma'dudnya berbentuk muannas harus a'dadnya harus berbentuk muzakkar ya. Fahim tuh? Nah, itu tadi pembahasan untuk pekan ini. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahaminya ya. Dan untuk tugas pekan ini, tolong anak-anak kerjakan latihan soal yang ada di halaman 9 dan halaman 10. Untuk halaman 9, mudah sekali anak-anak tinggal menarik garis ya. Kolom di sebelah kanan ke sebelah kiri. Contohnya angka 3. 3 bahasa Arabnya pinter. Salah satun. Berarti anak-anak tarik garis ke salah satun ya. Begitupun dengan yang lainnya ya. Nih, kemudian untuk yang halaman 10-nya, di sini lihat nomor 1, raqmu baiti nuktoh. Dalam kurung ada angka 13. Sekarang Anda tulis angka Arab dari 13 ya. Nih, bilangannya dituliskan. 13 bahasa Arabnya apa? Angkanya udah ada. Sekarang Anda tulis bahasa Arabnya dari angka 13 ya. 13 bahasa Arabnya salah satu asyaro. Berarti Anda tulis salah satu asyaro ya. Kalau tidak cukup boleh di sampingnya. Fahim tuh? Nah, untuk tugas ini cukup Ananda jadikan sebagai latihan di rumah saja, tidak usah dikumpulkan ya sayang. Baik anak-anakku sayang, untuk materi bahasa Arab pekan ini Ibu cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita kembali bertemu dengan Ibu di pekan yang akan datang. Tetap sehat dan semangat belajarnya ya pinter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.